Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kicomania dimanapun Anda berada. Ketemu lagi di channel saya Jajan Mulia Nada, channel yang akan selalu konsisten membahas pola rawatan murai batu dan memberikan tips seputar rawatan murai batu khususnya untuk para pemula. Jadi begini ya Sobat Kicomania, khususnya untuk para pemula, saya akan memberikan sedikit tips ataupun pengalaman tentang cara merawat murai batu khusus perawatan pemula ya. Nah, untuk pola rawatan murai batu para pemula, khususnya ya untuk para pemula seperti saya yang kita belajar sama-sama lah, intinya kita belajar bareng-bareng. Cara merawat murai batu versi pemula itu ya, katakanlah murai batu mau muda hutan ataupun ring ya. Untuk pola rawatannya seperti biasa, pagi-pagi kita embunkan, kita dorong jangkrik sebanyak 4 ekor. Lalu lanjut kita jemur selama 3 jam atau 2 jam ya, minimal sampai jam 10. Fungsinya untuk menaikkan emosi atau birahi burung itu sendiri ya, membangkitkan fighter dan menambah daya tenaga tubuh burung itu murai batu itu sendiri ya. Fungsinya untuk menaikkan fighter, menaikkan emosi maupun menaikkan birahi serta meningkatkan tenaga murai batu itu sendiri ya, agar tidak mudah lelah atau mangap. Habis dijemur lalu lanjut kita angin-angin. Sehabis kita angin-angin kasih lagi jangkrik sebanyak 6 ekor ya, menjadi 10 ekor. Nah, untuk siang, untuk perawatan murai batu muda hutan mungkin yang sedikit agak giras atau katakanlah sudah mekur, lanjut kita taruh di tempat teduh yang lebih bagus lagi, banyak lalang orang. Kalaupun emang kondisinya tidak aman, bisa masukkan ke dalam rumah, yaitu kita masukkan di ruang tamu ya yang dekat TV. Kasih lagi jangkrik sebanyak 10 ekor. Nah ya kan, kalau bisa, kalau emang kita waktunya senggang, kita boleh taruh di bawah sambil kita nonton TV, sambil ngopi, sambil ngobrol, kita ajak ngopi ya. Tujuannya agar cepat jinak atau cepat terbiasa dengan keramaian. Pada sore harinya pun sama ya, kita keluarkan, kita angin-angin, kita kasih lagi jangkrik 10 ekor. Kalau untuk versi saya tidak pernah menggunakan kroto ya Sobat Kicomania. Jujur saja, saya memang tidak pernah menggunakan kroto dari dulu ya untuk rawatan murai batu ring maupun murai batu muda hutan. Nah, untuk rawatan selanjutnya terus kita lakukan seperti itu, konsisten ya. Konsistennya seperti apa? Kadang kan mungkin orang kayak semacam pemula bingung ya yang namanya konsisten itu seperti apa. Jadi begini ya, untuk konsisten itu semisal kita biasa ngasih jangkrik jam 7.00, siangnya jam 11.00, sorenya jam 3:04. Itu jangan dirubah-rubah ya. Terus pokoknya selanjutnya rawatannya seperti itu sampai esok harinya selanjutnya jam 7.00, jam 10 ataupun jam 11.00, nanti jam 3:04. Itu jangan berubah-ubah ya. Karena itu akan pengaruh, kelihatannya sepele, simpel, tapi sangat membingungkan nantinya ya. Akan merubah pola tingkah laku burung itu sendiri ya. Nggak bagaimana kita biasanya jam 7 ketemunya jam 10, pasti kan kerjanya juga kurang semangat, kita pun ogah-ogahan ya, males-malesan. Sama ya, pola rawatannya kita samain sama kita aja. Bedanya yaitu dia binatang yang makanya ekstra puding, tapi pemberiannya itu harus sama, dari pola rawatannya sama. Nah, usahakan merawat burung itu sendiri, jangan kita kasarin ya, apalagi misalkan burung ini burung kunjung gacor atau misalkan sudah kegantangan belum mau kerja, sampai kita ditampar pakai kerodong, kita maki-maki. Sebisa mungkin saya sangat melarang seperti itu ya. Hal-hal yang seperti itu sangat saya larang dan saya tidak merekomendasikan untuk seperti itu ya. Hindarin hal yang seperti itu, rawat dengan penuh kasih sayang, rawat dengan hati. Insya Allah nanti akan ada balasan tersendiri ya, burung itu akan membalas jasa baik atas rawatan yang sudah kita terapkan ya. Jadi khususnya untuk para pemula,
Jangan ragu-ragu, jangan takut-takut, atau jangan patah semangat untuk merawat burung ini. Kita harus benar-benar, jika emang kita ingin menampilkan burung itu atau membuat dan mencetak burung itu menjadi bagus ya, boleh belajar ke sana ke sini, dengan artian kita harus mempunyai jati diri sendiri ya, harus mempunyai karakter sendiri. Artinya begini, kita terapkan dulu salah satu, misalkan kita belajar dari si A, yang si A kita terapkan dulu minimal 2 atau 1 bulan ya, gimana perubahannya. Nggak ada perubahan, boleh kita tanya lagi dengan yang lain, ikutin. Dan mengikuti belajar itu harus pada tempatnya, artian sama orang yang sudah terjun ke lapangan atau sudah membuktikan gitu ya. Bukan kita belajar cuma teori. Kalau emang berteori itu mudah, jujur saja berteori itu mudah. Membuat burung juara itu tidak susah ya, sebenarnya tidak susah, bisa aja orang walaupun cuma nominasi. Tapi yang paling susah itu mempertahankan ya, yang namanya juga binatang ya, susah ditebak dan nggak bisa kita tanya maunya seperti apa. Minimal dari rawatan yang baik, konsisten, sabar, pasti akan menghasilkan yang baik. Itu menurut saya ya, itu yang sudah saya alamin dan saya terapkan sekarang. Jadi pada intinya saya ingin membagi dan mengajak buat kalian semua, untuk para sobat kicomania yang benar-benar pemula atau awam banget, yuk kita belajar sama-sama tentang cara merawat mulai batu yang pemula atau bahan ya. Jadi rawatannya seperti itu ya. Kalau memang kita bingung, mohon maaf ya agak sedikit berisik, soalnya ada yang bunyi gitu ya, maklum lah. Iya. Nah, misalkan ada yang bingung, terus bagaimana cara mengenalin karakternya? Mungkin saya bingung. Nah, mengenalin karakter itu tidak susah. Jadi sama halnya dengan mengenalin karakter teman kita sendiri ya. Artinya kan namanya kita sering bareng, sering sama-sama, pasti tahu karakternya per orangnya seperti apa. Di murai batu pun sama ya. Semisal pagi kita kasih jangkrik sekian, terus dikeluarinnya jam sekian, dijemurnya sekian jam, kok enak, oh kok dia seperti ini, bongkarannya seperti ini, lebih air, itu udah disebutnya udah karakter. Coba saya mandikannya pagi jam segini, misalkan jam 7, atau siang jam 10, atau sore jam 5, nah lebih enakan sore. Nah berarti itu yang kita terapkan ya, tidak susah ya. Kalau emang mengenalin karakter burung murai batu itu sebenarnya tidak susah kalau untuk di rumah. Kalau emang murai batunya untuk lapangan ya kita kenalinya di lapangan, lihat kurang lebihnya di lapangan ya, nyetingnya pun di lapangan. Dan ingat, saya wanti-wanti pada sahabat kicomania yang para pemula khususnya, nanti ketika suatu saat burungnya sudah berhasil jalan enak sampai juara, jangan sekali-sekali kita punya pikiran atau punya niat untuk melawan yang ngajarin ya. Artinya gini, siapa yang ngajarin kita, coba kali-kali kita tempel dan burungnya kita lawan, itu sangat tidak baik ya, benar-benar sangat tidak disarankan buat saya. Kenapa? Cepat atau lambat burung Anda akan rusak, Anda juga akan bakal jatuh ya. Pada intinya, apa yang kita awali dan kita niatin tidak baik itu bakal hancur, akan merusak dan menghancurkan diri Anda sendiri ya sobat kicomania. Tapi kita tujuannya lomba itu bismillah, la haula wala quwata illa billah, niatnya mencari rezeki. Kalau buat orang yang berkeluarga, untuk anak istri ya, kalaupun emang yang belum berkeluarga ya kita bahasa kasarnya kan mencari rezeki untuk kita sehari-hari. Burung ini cuma alat, jadi kita ini cuma perawat, murai batu ini cuma alat untuk kita mencari rezeki. Tapi yang punya hakikatnya itu yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kita kembalikan lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita serahkan sama burung ya, kinerja burung. Kalah menang itu sudah biasa, menang itu ibaratnya upah bonus dari rawatan. Kalau kalah ya kita coba lagi, jangan sampai burung kita mati-mati atau menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan burung sebelah-sebelahnya, itu sangat tidak bagus ya. Good job. Kita tetap percaya diri ya. Mungkin sobat kicomania untuk pola rawatannya seperti itu ya. Dan jangan sekali-kali merawat mulai batu bahan ini sampai udah enak, sering mengetrekan di rumah ya, sering diadu-aduin di rumah, sering lihat burung sejenis di rumah. Karena apa? Akan burung ini kan burung petarung, akan ada titik jenuh burung ini untuk tempur ya, akan menemui di mana pasti titik jenuhnya untuk dilombakan. Burung ini tidak gairah atau tidak semangat untuk bertarung karena udah keseringan ditarungin di rumah ya gitu sobat kicomania. Lain dengan halnya cuma mendengar tanpa melihat. Mungkin pemain besar aja kenapa sampai menyendirikan burung, karena mereka ingin menampilkan murai batunya yang terbaik ya, agar lebih istimewa penampilannya, lebih ngotot, lebih agresif,
durasinya dapat. Nah, justru kita kebalikannya, orang biasa-biasa, orang pinggiran, kita maksimalkan rawatan kita sebaik mungkin, kita jaga fighternya, kita jaga ya kan, baik dari kondisi maupun dari pola rawatan ya. Kita tidak jangan sembarangan merawat murai batu ini. Artian jorok itu burung untuk lapangan, untuk lomba, tapi kita sering adukan di rumah, terikan di rumah, ya gembos ya capek, dia akan ada titik jenuhnya. Nggak ada halnya seperti kita hari Minggu depan mau bertarung, mau tinju. Kita ini kan terakhir sudah bertarung bertinju, tapi di rumah kita bertinju bertarung dengan orang lain, ya lelah, ya capek, nggak ada tenaga buat besok bertarung gitu loh. Jadi kalau memang tujuannya untuk ke lapangan, ya untuk ke lapangan ya. Itu untuk para pemula ya, saya hanya memberikan sedikit masukan, mudah-mudahan bermanfaat. Ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Saya juga di sini sebagai pemula. Di sini saya bukannya mau mengajarin atau menggurui, tapi kita mengajak, ayo belajar sama-sama ya. Karena tidak ada yang nggak mungkin selagi kita ada kemauan, selagi kita ada keinginan dan berusaha mau belajar serta mau mencoba ya. Pada intinya itu, sayangin burung Anda, rawat dengan sepenuh hati, insya Allah akan ada di mana nanti saatnya untuk balas budi ya. Kesabaran itu paling penting sobat kicomania. Jadi untuk perawatan murai batu bahan itu jangan pusing-pusing bikin segala macam itu ini dulu deh. Rawat aja dulu harian dengan senang hati, rawat dengan penuh hati. Kasih pagi 10, siang 10, sore 10. Gak usah pakai keroto dulu deh. Bukan artinya saya di sini melarang atau tidak boleh, kan sah-sah aja. Tapi ketika emang nanti murai batunya jalan atau enak pakai jangkrik, kenapa harus pakai keroto daripada harus pakai beli keroto? Misalkan setengah 30.000 ya kan. Mendingan buat jajan anak atau buat beli jangkrik. Jangkrik kan nggak habis buat 1 bulan gitu loh. Jadi dibiasakan dari awalnya dulu, dari dasarnya, biar nantinya terbiasa. Insya Allah dia akan mengikuti apa yang sudah biasa kita berikan gitu loh. Mungkin segitu aja sobat kicomania. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Itulah pola rawatan murai batu pemula dan untuk murai batu bahan versi saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian, banyak kekurangan, tolong dikoreksi. Silakanlah berkomentar dengan sopan dan baik, saya akan menjawab dengan baik ya. Mungkin segitu seperti kicomania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di perawatan yang akan datang.